Ready in 3, 2, 1. Selamat datang di podcast kali ini dengan tamu yang berbeda. Narasumbernya luar biasa sekali. Yaitu adalah 3 pimpinan organisasi di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Ada Bupati Himajen, Rizky Mubarok. Ada Bupati Himaksi, Iqbal Pratama. Dan Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Bapak Setiana Ramadua. Apa kabar Pak? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, gimana untuk perkuliahannya di tengah semester ini? Mangga yang semester atas dulu. Iya. Kalau dari kita semester 6 masih sekarang kuliahnya masih online. Masih belum bisa ketemu langsung. Ya. Sama sih, Pak. Sama Pak, kita senasib Pak. Kita semester atas emang begitu. Ya, mangga. Buat yang lainnya gimana? Dari Barok dulu silakan. Ya, kuliah sekarang kan ya masih pakai online lah, pakai beberapa media aplikasi kan, beberapa ada juga lewat website. Ya dikatakan kondusif ya, agak kondusif sih untuk perkuliahan ya kita. Karena ada beberapa dosen yang bukan kuliah tapi kuliah kan memberikan juga materi gitu kan, tapi ada beberapa dosen yang hanya memberikan tugas-tugas aja, jadi kan gitu. Waduh. Oke. Ya, tinggal Iqbal gimana? Ya kalau misalnya online, alhamdulillah semua lancar. Mungkin terkendala oleh satu atau dosen tidak kompeten enggak, tapi itu masalah sih. Antara mengajar sama di bareng ya sama aja sih. Tidak ada masalah, tidak terlalu banyak masalah. Ya. Oke, berarti selama perjalanan perkuliahan online ini apa sih awal kendala kalian tuh buat kuliah online ini? Boleh deh satu-satu dari siapa aja, mau Pak Setiana dulu boleh atau yang lain juga boleh, silakan. Yang lebih tua kan dulu, enggak bang. Apa ini? Curang mainnya umur. Ya kalau kendala mungkin kalau awal-awal kuliah ya. Iya. Kendala pribadi ya harus beradaptasi gitu. Karena biasanya kan kita kuliahnya konvensional, berangkat, sekarang di rumah pun juga bisa gitu tuh. Jadi harus bisa beradaptasi dengan sistem baru gitu online. Ya terus mungkin kendala teknis mah, sinyal kadang agak susah masuknya. Terus kadang kalau pakai video Zoom itu kadang suaranya putus-putus. Kendala sinyal kalau di teknis mah. Mungkin itu sih kendala di kita, pembiasaan dan sinyal. Ya, betul banget itu kok. Halo, mangga Pak. Siapa aja ya? Mau Iqbal atau Barok? Barangkali mau Barok lagi dulu. Iqbal dulu aja dulu. Itu terakhir kan. boleh. Ya mungkin untuk terkendala yang pertama dalam kuliah online ya emang benar adaptasi dulu. Soalnya biasa kita awal perkuliahan dengan itu ya tidak ada masalah gitu kan dengan masalah kuota atau jaringan. Dan pas dengan kuliah online dengan sebuah jaringan lelet atau yang lain gitu, kadang yang protes inilah jaringannya nggak ada Pak Bu, terus laptopnya nge-lag, kadang suka terjadi paling, terus suka ada kuota juga sih, kadang ada yang pakai kuota chat. Kurang salah spot lah, mungkin banyak yang saking juga. Paling aja sih kendala awal-awal, masalah di Zoom cuat ya.
data yang jual atau apa gitu. Ya. Itulah. Oke. Untuk Bapak Barok gimana? Ya sama sih kan, ya apa ya, ya yang dialami apa ya tadi kata Asetnya terus apa Iqbal tuh ya sama kita juga rasakan gitu kan, mesti kendalanya tuh di perangkatnya, kayak dia di HP-nya mungkin di laptopnya yang apa ya, tidak ada yang ruang penyimpanannya penuh tapi disuruh tetap download aplikasinya gitu kan. Terus ya itu kan jaringan salah satunya, ya kuota kan, itu kan karena yang menyangkut perkuliahan sekarang kan, yang membantu yang apa ya, mantu gitu kan, bantu kuliah sekarang kan itu perangkat-perangkat itu gitu. Tapi kan ada satu kendala lagi gitu gini tuh yang saya rasakan ya. Kendalanya itu sistem pembelajarannya gitu kan. Kita udah berjalan kuliah tuh setengah semester. Tapi belum ada perbaikan dalam sistem pembelajaran gitu. Seharusnya menurut saya gitu ada evaluasi dari beberapa dosen gitu. Nah evaluasinya bukan dari dosen-dosennya seharusnya sih nanti, tapi evaluasinya dosen itu menanyakan mahasiswanya gitu tuh. Gimana maksudnya dosen tuh nanyain gitu tuh. Dalam memberikan materi pembelajarannya apakah masuk atau apa gitu kan, sebenarnya ada yang harus dirubah kalau itu materi yang disampaikannya tidak bisa dipahami kan, harusnya ada kan, karena beberapa dosen kan cuman kayak ngasih materi aja tuh sudah gitu kan. Kita kan juga butuh pemahamannya juga, karena ya banyak yang ngerasain bahwa ya bukan hanya di UMC ya, semua teman saya yang ngerasain kuliah online tuh untuk pemahaman materinya tuh kurang gitu kan ya, hanya beberapa persen gitu dibandingkan dengan kuliah konvensional atau langsung gitu kan. Kalau langsung kan ke penangkapan materi itu lebih paham gitu tuh daripada kuliah begini gitu tuh. Nah dari situ itu menurut saya kendala gitu tuh. Itu kan kendala dalam hal pemberian materinya gitu loh, gitu kan. Iya. Nah ya berarti penderitaan buat awal-awal kuliah online ya seperti yang udah diprediksi sih banyak orang ya. Berarti tentang ya perangkat kitanya atau tentang jaringan atau sinyal kita, terus kendala-kendala di dosen, bahkan sampai kendala aplikasi. Emang sih udah banyak juga sih yang sebelum kita mulai ini juga kan, ya teman-teman kita udah rasakan ya. Akhirnya sebelum kita ngerasain, mereka udah ngerasain dulu gitu. Jadi nggak enaknya mereka udah kita rasain juga. Oke, buat di keadaan teman-teman semua ini gimana gitu? Misalkan ya di kelasnya barangkali sering ngeluh gitu sama tugas-tugasnya, atau terkadang ingin merubah metodenya gitu. Meskipun online ya metode pembelajaran dosennya mau pengennya diubah ya kayak ngobrol biasa kayak kita gini, atau mungkin atau ada metode yang lain gitu. Sok boleh dari Mas Barok kayak barangkali. Ya kan kalau ngeluh mah ya semua manusia ngeluh sih ya. Kalau menurut dia itu jadi masalah kan mesti dia ngeluh gitu tuh. Apalagi kan ya ya manusiawi sih kalau ngeluh, tapi kalau ngeluhnya keterusan ya salah gitu kan. Ngeluh kan mesti harus ada perbaikannya gitu dalam dirinya gitu. Dari kita mah yang ngeluh mah manusiawi mesti ngeluh. Jadi di kelas tuh ya banyak ya pengeluhan ya, kayak ya tahu sendiri kan pasti dosen ngasih tugas. Nah dan tugasnya itu kan semua dosen kan nggak koordinasi gitu. Jadi satu minggu ada berapa tugas, misalkan ada 5 tugas tapi deadline-nya hampir mepet-mepet. Itu kan jadi apa ya, trouble juga bagi mahasiswa kan, efeknya jadi ngeluh mahasiswanya gitu ya. Apa ya kalau menurut saya ada di mana saya lupa pernah baca gitu tuh. Jadi mereka tuh ya gini, jadi mereka menggunakan sistem online pertamanya. Dengan pembelajaran biasa ternyata tidak efektif, nggak efisien, nggak efektif bagi
si siswa atau mahasiswanya yang mendengarkan gitu atau yang dikasih materi. Nah, mereka itu melakukan evaluasi dengan cara yang gitu, mereka menanyakan gimana mahasiswa supaya supaya penyampaian dari si guru atau dosennya paham tuh gimana. Kalau nggak salah tuh di mana saya pernah baca itu, dan mereka mengubah konsep cara belajarnya gitu tuh. Mereka buat apa ya? Kalau nggak salah mereka tuh ketika video conference atau dengan kuliah dengan melalui video conference gitu, mereka itu menggunakan metode ada PPT-nya tapi dibuat lebih menarik lagi gitu tuh, dan lebih mudah dipahami gitu tuh. Terus ada juga menggunakan video. Nah, dalam video tersebut penyampaiannya tuh ya, jadi dosen tuh menyampaikan gitu tuh dengan pemahaman yang singkat, jadi supaya jadi bukan menyampaikan semua materi dengan dengan berturut-turut gitu tapi mahasiswa nggak paham, tapi ada satu ya beberapa dosen dan guru itu membuat video yang singkat tentang materi tersebut gitu. Jadi supaya mahasiswa juga langsung gampang memahaminya gitu. Ada beberapa, saya lupa tadi pernah baca gitu tuh, ada. Itu sih menurut saya mah. Ya. Untuk Pak Setia gimana Pak? Buat mahasiswa tingkat atas nih, termasuk teman saya juga nih, satu angkatan. Ya, apalagi kita yang tingkat atas ya, banyak tugas yang udah menjurus ke skripsi gitu tuh. Ada semacam beberapa tugas yang menurut saya kira-kiranya perlu pemahaman lebih ke dosennya gitu, banyak bertanya gitu ya. Rintangannya itu benar tadi yang dikatakan Bupati Himajen itu, dosen nih, benar kata Bupati Himajen yang tadi gitu tuh, sebenarnya dosen harus bisa lebih inovatif lagi gitu tuh. Ini kan udah jalan setengah semester kalau kita di UNC gitu. Ketika sudah setengah semester dinilai dirasa kurang bagus pembelajarannya, ya harusnya diganti gitu metodenya. Kemarin mah udah menjanjikan bahwa WR3 dan wakil rektor yang bersangkutan tuh akan melakukan evaluasi tentang pembelajaran online. Dikatakan nanti katanya bulan Mei awal itu, bulan Juni atau Mei akhir gitu ada evaluasi, tapi saya belum dapat hasil evaluasinya gitu. Tapi mungkin udah bisa dirasakan sama teman-teman. Ini kan himpunan kan, yang dosen ada beberapa dosen memakai Zoom lagi kan, tidak e-learning aja gitu ya. Ya nggak bener nggak? Iya, ada yang pakai Zoom, ada yang sekarang juga ada yang ke Google Meeting juga. Nah, ya itu mungkin sebenarnya hasil dari beberapa evaluasi yang udah dilakukan oleh mereka gitu tuh. Kalau kemarin kan hanya pakai e-learning atau grup WhatsApp gitu, mungkin udah ada video. Terus saya setuju dengan statement tadi yang kiranya Bupati Himajen, yang kiranya dosen itu memberikan materi dalam bentuk video gitu, videonya isinya materi gitu, jangan hanya kasih PPT kita suruh mahamin terus kasih tugas gitu. Saya lebih suka yang tadi dibilang gitu, videonya ada pemaparan dosen terhadap materi tersebut, nggak perlu banyak-banyak, yang penting pertemuan itu kita membahas apa, dosen fokus pembahasan itu gitu. Saya lebih suka itu gitu, lebih kayak video-video pembelajaran di platform online gitu ya, kayak ruang guru gitu kan, mungkin lebih masuk pemahaman materi ke kitanya gitu Pak. Ya. Buat Iqbal sendiri gimana Bang? Bang Setiana sama Bang Barok kayaknya udah pada jelas nih, mungkin lebih dosen itu lebih interaktif antara siswa gitu, biar kalau Zoom dia pembelajaran dengan video call,
selalu kita mendengarkan kata dosen dulu gitu. Jadi kan ada juga dari temen-temen gitu yang bilang, aduh ngantuk, aduh bosen, aduh usahanya. Jadi kadang antara dosen dengan siswa itu kurang interaktif. Jadi bisa dibilang tolonglah lebih interaktif gitu antara siswa. Jadi mahasiswa yang berinteraktif dengan dosen. Kadang kan tidak nyambung kalau siswa ke dosen. Ada salah-salah kata atau tidak enak. Paling itu aja sih. Oke. Iya, udah langsung bisa tampung semua nih buat itunya. Menurut saya emang bener sih apa yang dikatain teman-teman itu tuh. Sebenarnya sih kalau buat saya sendiri untuk pembelajaran online ini nih lebih baiknya emang iya sih lebih ke interaktif lah. Entah itu kalau nggak bisa tatap muka sekalipun ya paling ya chat gitu minimal. Kitanya berinteraktif sama dosen, kitanya aktif, dosennya aktif kan lebih asik. Mungkin juga terus untuk masalah materinya kan bisa dari media yang lain juga. Apalagi ya diselingi sama pengetahuan baru itu lebih bagus gitu buat kedepannya sih.